Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu semua? Alhamdulillah, puji dan rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas limpahan nikmat yang telah diberikannya, terutama nikmat iman dan nikmat sehat, sehingga pada siang hari ini kita masih dipertemukan lagi dalam acara rutin kita, podcast parenting bersama Bunda Upi. Semoga Allah beri keberkahan di setiap aktivitas majelis ini ya. Salawat teriring salam yang selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad yang telah merubah peradaban dari peradaban jahiliyah menuju peradaban Islam yang terang gemilang. Baiklah ibu-ibu, agar mendapatkan rahmat dan berkah Allah, kita buka acara ini dengan lafaz basmalah. Panjang kata lagi dan efektivitas waktu, saya akan serahkan langsung materinya parenting kepada Bunda Upi. Persilahkan Bunda Upi. Terima kasih Bu Dian. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga sehat ya. Sejuk hatinya seperti sejuknya hari ini. Melanjutkan materi bulan kemarin ya tentang bakat. Kalau kemarin masih di pengantar lah ya. Apa sih bakat? Ternyata kalau dari talent mapping sendiri, bakat itu ternyata bukan yang jago nyanyi, jago nari, yang jago olahraga, jago acting, bukan juga yang jago melukis gitu. Kok gitu Bun? Karena ternyata bakat itu sesuatu yang spontan dan dia produktif dan dia bisa menjadi obat jiwa. Kenapa kok kalau nyanyi acting bukan bakat? Karena ternyata banyak artis jadi penyanyi, jadi aktor, kok malah bisa bunuh diri, hidupnya malah tidak bahagia, karena ternyata dia kompetensinya di menyanyi, artis, dilatihnya di situ, tapi ternyata bukan dorongan dari jiwanya. Jadi dia melakukan itu sebagai rutinitas, tapi tidak menimbulkan rasa bahagia. Jadi bakat itu tadi ya spontan, dia tidak bisa dimodifikasi. Kemudian dia produktif, ya bermanfaat untuk dirinya dan bermanfaat untuk orang lain, itu produktif. Dan yang ketiga adalah menjadi obat untuk jiwanya atau menyalakan jiwanya. Makanya contohnya kayak ada seorang yang walaupun gak dibayar, dia tetap mengajar. Walaupun harus berkorban, dia malah jadi relawan. Ada orang yang walaupun disakitin terus masih ada yang nolongin gitu kan, karena dapat kepuasan jiwa. Jadi bakat itu menimbulkan kepuasan jiwa Bapak Ibu. Makanya ada orang yang kalau di jalan, biasa kalau pagi hari kan kredit banget ya, ada tuh yang sudah ada pada depan kan pilihannya, ada orang yang milih marah, ada yang milih udahlah gitu ya. Nah orang yang memang berbakat keras ya Bu ya, kalau nggak marah sampai rumah nyesel Bu, tahu tadi kan aku marah gitu. Tapi untuk orang yang tadi bakatnya memang dia nggak bisa marah, kalau pada saat itu dia marah sampai pulang dia menyesal, bahkan bisa sakit, kepalanya pusing. Sama Bu gitu. Itu uniknya bakat itu ternyata seperti itu. Nah, kalau bulan kemarin ya mungkin review ya, ada perawat yang jutek banget ya. Kan karena memang ternyata bukan itu bakatnya, bukan di sana. Ada orang yang malah bekerja di bidang itu terus menerus, begitu dia pensiun malah dia jauh lebih bahagia. Ada yang seperti itu kan, karena ternyata dia bekerjanya bukan di bakatnya. Nah hari ini kita mau ngebahas 34 bakat. Apa aja nih 34 bakat? Kita hari ini mau membahas definisinya ya. Mulai dari belahan otak ya ibu-ibu. Jadi ini otak kita nih dibagi menjadi 4 bagian. Ini otak kiri atas itu semuanya yang berhubungan dengan thinking, aktivitas berpikir. Kalau yang di sini semua yang berhubungan striving, yang berhubungan dengan kerjanya seperti apa. Ini kanan atas itu hubungannya dengan influencing atau mempengaruhi orang lain. Kalau yang di sini relating atau
pertemanan. Ini sama-sama hubungannya sama orang nih Bu. Cuman bedanya kalau yang atas itu dia posisinya di atas orang. Kalau yang ini sejajar atau di bawah. Kita mulai dari yang kiri atas atau thinking. Ini ada 3 bakat, ini hubungannya sama imajinasi. Biasanya anak-anaknya suka menghayal. Yang pertama itu menggambarkan masa depan. Kayaknya dia udah pernah ngeliat aja. Kalau dia produktif banget kalau masuk ke manajerial, dia masuk tim manajer. Dia maksimal banget nih kalau masuknya orang dengan bakat futuristik. Jadi di manajerial membuat visi dan misi. Orang yang memang bakatnya futuristik, Bapak Ibu, meskipun maaf sedang di toilet, ya dia bisa ini masa depan toilet tuh akan seperti apa gitu. Dia bisa kayak gitu deh. Masya Allah. Sekarang lihat ini handphone, ini dari caranya orang yang bakat futuristik. Zaman dulu kan nggak kebayang Bu ada jam di sini. Orang bisa ngirim surat. Ini dulunya yang membuat HP itu, ini pasti ada salah satu bakatnya itu ada futuristik sama kayak pesawat. Teknologi-teknologi yang sekarang kita pakai itu dari orang-orang dengan bakat futuristik. Ya, makanya orang-orang futuristik itu biasanya memang adanya di level manajerial. Waktu kecil emang agak nyebelin. Kenapa? Karena dia banyak ngehayal. Jadi orang dengan bakat futuristik itu bisa ngehayalin, bisa ngasih gambaran, dan gambarannya ini menginspirasi orang lain. Di sini ya saya punya bakat futuristik. Kan nggak kebayang Bu sekolah kok modelnya kayak gini gitu, kayak sekolah alam. Anaknya malah diajarin masak, diajarin berkebun. Kenapa? Karena saya sudah terbayang yang akan dibutuhkan sekitar 20 tahun ke depan itu adalah anak-anak yang memiliki kemampuan life skill yang seperti itu. Itu yang tidak akan tergantikan oleh robot. Kenapa malah anaknya diajarin pekerjaan rumah? Karena ternyata anak-anak dengan pekerjaan rumah itulah yang nanti bisa bekerja sama dengan baik gitu. Bagian besar orang itu mengatakan orang dengan bakat futur itu biasanya pemimpi, dianggapnya nggak masuk akal. Seperti proyek bersaudara yang menemukan pesawat, ya kan bagi orang-orang itu nggak masuk akal. Kok bisa sih terbang gitu kan, itu emang kayak kita burung gitu kan. Tapi ternyata sekarang pesawat itu udah lazim gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua ini Bu, strategi. Orang atau anak dengan bakat strategi itu di kepalanya seperti ada Google Map-nya, banyak akal, alias kalau kata kita mah cerdik. Orang strategik juga masuknya ke level atas, jadi jenderal, ya masuknya ke manajer Bu dia. Kenapa? Ya karena tadi membuat jalan keluar. Ibu-ibu kalau pakai Google Map di situ biasanya ada perkiraan ya, jalan yang bisa ditempuh A, B, C gitu ya. Nah sama Bu, orang dengan bakat strategik itu nggak pernah gupek kehabisan jalan keluar. Kita kalau curhat sama orang yang punya bakat strategik juga enak. Kenapa? Karena dia solutif. Kalau bakat spontan kan ya. Ibu diangkut. Kalau diangkut mah siapa aja bisa kedengaran yang lagi ngobrol di sebelahnya ya kan. Ada 2 ibu lagi ngobrol nyeritain anaknya. Orang bakat strategik Bu, kedengeran dikit aja dia kepalanya oh itu kan alasnya gini-gini, oh itu jalan keluarnya begini-begini. Nah padahal kan nggak disuruh ya, tapi spontan karena dia bakat. Tapi ini Bu ya, siap-siap nih punya anak bakat strategik. Pinter nggak berarti? Pinter, tapi kecilnya Bu ya susah dikendalikan. Jadi anak dengan bakat strategik itu butuh tantangan.
Anak dengan bakat strategik, Bu, kalau misalnya karena dia kadang suka banyak pola ya. Jadi bikin kesel orang tuanya kan. Akhirnya dihukum lah. Anak dengan bakat strategik ya bisa aja lepas dari hukuman. Iya. Ya karena bagi dia masalah adalah makanan saya. Ini, Bu. Jadi memang anaknya cari masalah. Ya. Anaknya memang cari masalah. Kenapa ya? Karena masalah adalah kesukaan dia. Jadi gimana dong kalau kita ngelatihnya? Kasih dia permainan ya, TTS, ya tantangan seperti itu ya Bu ya. Kemudian yang ketiga, ini ideation atau banyak ide. Kalau dia produktif, dia akan menghasilkan karya-karya yang berguna untuk kita semua. Coba kalau nggak ada mixer, hajatan ya lama-lama sini melempem ya Bu ya, besar. Karena ngocok terus ya kan? Itu karya siapa Bu? Itu karya orang ideation. Jadi orang ideation itu membuat sesuatu yang sulit jadi mudah. Contohnya juga kalau orang ideation itu dari gambar deh, video orang gambar, ini gampang banget ya, tinggal gini aja jadi gitu ya. Giliran kita mah kok gitu ya, nggak jadi. Karena dia punya bakat ideation, jadi bagi dia mudah aja gitu, tinggal hubungin garis-garis, tahu-tahu jadi gambar apa gitu. Biasanya kalau kecilnya anak dengan bakat ideation itu biasanya ditandai dengan suka penasaran. Jadi mainannya suka dibongkar, mobilannya dibongkar, habis itu rusak. Karena dia penasaran, kenapa dia bisa jalan? Kenapa dia bisa jalan gitu kan? Jadi beliin mainannya jangan yang terlalu mahal, Bu. Yang harga murah-murah aja. Atau enggak apa-apa mainan yang turunan-turunan dari kakaknya, dari sepupunya, enggak apa-apa. Karena bagi dia belum tentu mainan bagus yang penting. Tapi apa yang membuat dia bisa berjalan, apa yang membuat dia bisa berputar, itu yang bikin menarik perhatian anak-anak dia. Cuma ini dia nih, karena dia inovator ya, dia membuat barangnya menjadi sesuatu yang baru. Kalau misalnya mobilannya dibongkar, bisa jadi dibetulin sama dia bukan jadi mobilan kayak yang tadi. Jadi mobilan dalam bentuk baru. Terus gimana dong Bun? Masa bakat malah ngerusak? Ada kok bakat yang memang mirip dengan ini, tapi memang dia memperbaiki, Bu. Ada. Itu ada. Itu kecilnya tukang servis. Besarnya, ya kan? Nah, ada lagi. Iya betul. Nah ini Bu, ini 3 bakat thinking yang berhubungan dengan imajinasi. Ciri utamanya anaknya senang menghayal. Ibu suruh nyapu, dia pasti mikirnya, lama Bu nyapunya. Kayak dia mikir ya, ada nggak sih sapu yang saya pencet aja terus dia betul, ya? Betul. Nah, sama anak males itu biasanya anak yang kayak ini, dia pinter di sini Bu. Nyalain TV pakai sapu disambung-sambung kan? Dianya males. Ya karena ini yang banyak geraknya di sininya, bukan di badannya gitu loh. Ya, akhirnya disambung-sambung, sambung sapu, disambung apa gitu kan, kita astagfirullahaladzim gitu kan. Nah, tinggal nanti kombinasi kemana yang nih Bu Nani ini ya. Ini ya, ini yang imajinasi. Jadi mohon maaf kalau ada di rumah yang seperti ini ya, mohon bersabar ya. Karena bisa jadi belum ketahuan nih bakatnya apa sebetulnya ya. Nah, itu yang imajinasi. Terus 5 berikutnya Ibu. Jadi thinking ini ada 8 bakat ya. 3 imajinasi, 5-nya logika. Yang pertama analytical. Lagi, orang dengan bakat analytical Ibu itu sangat menyukai data-data, sangat menyukai bukti-bukti. Dulu kecilnya biasanya kritis. Ya sekarang juga kritis ya sebetulnya. Cuman ini banyak nanya nih. Kalau itu kritis Bu. Jadi dari kecil sampai tua ya memang orang ini kritis gitu. Ingatannya cukup kuat nih. Orang-orang dengan bakat thinking tuh ingatannya kuat. Pintar ya.
dia jadi ilmuwan, itu pasti analytical yang dipakai gitu kan. Karena dia berpikir logikanya itu jalan. Detektif, Bu. Nah, ini harus punya analytical. Ya, jadi kalau orang ini dengan bakat analytical diposisikan di tempat yang tadi itu luar biasa jadinya. Termasuk para penemu itu juga dia punya bakat analytical. Karena kan menghitung bagaimana sampai prosesnya berjalan dengan baik, kemudian masalah-masalah yang terjadi sebelumnya itu kan sama orang yang analytical pasti dihitung sekali. Ya, orang dengan bakat analytical ini enggak gampang, dibodohi, enggak. Karena dia kritis. Termasuk anak, ya, hati-hati dengan yang punya anak analytical. Learner. Orang dengan bakat learner ini senang belajar, senang dengan proses belajar. Kira-kira senang ya, Bu? Punya anak yang kayak gini nih, nggak disuruh juga dia senang, Bu. Memang dia senang proses belajar. Ini learner. Kemudian yang ketiga, orang dengan bakat input itu senang mengumpulkan. Mengumpulkan apa? Mengumpulkan informasi maupun barang. Jadi kayak kolektor ya. Senang mengoleksi, Bu. Karena apa? Karena orang dengan bakat input itu berpikir bahwa nanti kalau ada yang butuh saya punya. Setelah itu intellection, berpikir mendalam. Biasanya cirinya pendiam. Biasanya. Enggak selalu, tapi memang dia senang merenung, memikirkan sesuatu sampai dalam banget ya. Jadi kalau analytical itu kan dia butuhnya data ya. Kalau ini dia satu topik itu bisa digali banget sampai biasanya fenomena itu yang nemuin ya memang orang-orang analytical gitu. Kenapa? Karena tadi dia mikirin sampai dalam banget gitu. Nah itu tadi intellection. Kemudian yang kelima ya, konteks. Konteks ini kebalikannya futuristik. Kalau futuristik itu menggambarkan masa depan, kalau ini ngelihatnya latar belakangnya, melihat ke belakang. Kenapa ini? Dulunya gimana? Bisa begini, ini seperti apa? Itu orang konteks. Pertanyaan utama orang konteks adalah dulunya gimana ya? Kok bisa dia kayak gitu, dulunya kenapa ya? Sampai sini sudah thinking ada dua macam. Yang pertama imajinasi, yang kedua logika. Imajinasi anaknya biasanya suka hayal. Kalau yang kedua itu logika atau logis ya. Dia yang biasanya anaknya kritis. Sekarang kita ke striving atau kiri bawah ya. Kiri bawah itu yang striving atau cara kerja. Restoratif itu orang dengan bakat restoratif senang memperbaiki sesuatu kembali ke awalnya, ke fungsi semula. Cocok banget jadi dokter. Yang kedua, deliberatif. Hati-hati. Orang atau anak dengan bakat deliberatif itu hati-hati. Banyak maju mundurnya ya, Bu ya. Penuh pertimbangan ya. Banyak pertimbangan. Mikir dulu baru jalan. Orang deliberatif nggak seneng, Bu, yang dadakan. Orang deliberatif sukanya yang bisa diukur supaya dia bisa prepare. Yang ketiga, arranger. Orang dengan bakat arranger ini pintar menata, Bu. Dia tahu memposisikan. Cirinya senang noto. Rumahnya senang senang beberes, senang dirubah-rubah letaknya, ya. Disusun dari yang besar sampai kecil, disusun dari yang ini sampai yang begini. Itu orang arranger. Baik terhadap barang maupun terhadap manusia. Jadi dia cocok banget kalau di HRD, orang arranger. Dia bisa nih ngombinasiin
ini dengan ini kamu di sini. Itu kalau biasanya kalau kayak main drama tuh anak-anak kelihatan tuh bakatnya. Bu, dia tuh di sini, Bu. Ini di sini, Bu. Nah, itu kadang. Oh iya iya ya, dia bisa nih. Dia tahu ya. Ini pasnya di sini, yang ini pasnya di sini. Selanjutnya yang keempat, orang dengan bakat disiplin, Ibu, mampu membuat perencanaan dari yang masih lebar banget tuh jadi kecil. Dia mampu membuat aturan supaya sesuai sama rulesnya itu untuk dirinya. Orang dengan bakat disiplin, Bu, cenderung kaku. Ya, maksudnya dia nggak bisa kalau dadakan tadi, nggak suka kalau di luar rencananya. Setelah disiplin, konsistensi. Konsistensi ini mirip disiplin, Bu, tapi bedanya kalau disiplin itu dia yang bikin aturannya, kalau disiplin itu orang lain yang membuat aturan. Dan dia berani menegur siapapun yang tidak sesuai sama aturannya. Nggak peduli itu mau bapaknya, mau mbahnya, mau kakaknya. Ya. Kalau yang disiplin tadi, Bu, itu dia nggak sampai menegur orang. Tapi kalau yang konsistensi, dia berani komplain. Tapi memang anak dengan bakat konsistensi sangat patuh, mudah diatur, patuh aturan, tapi protes juga dia kalau ada yang tidak mengikuti aturan. Karena orang atau anak dengan bakat fokus itu nggak gampang terdistract. Kalau sudah mengerjakan satu hal ya sampai selesai. Dia susah untuk nyambi ya, orang dengan bakat fokus. Yang ketujuh, achiever ini biasanya seperti ambisius ya. Kalau dia menjadi karyawan, seneng nggak, Bu, atasannya? Seneng. Tapi kalau dia jadi atasannya, capek nggak karyawannya? Iya. Nggak bisa. Ya, itu achiever ya. Terus selanjutnya, ini juga sama nih, sama-sama gila kerja, nggak ada capeknya. Cuman sama-sama ya, tapi dia ini bisa diandalkan. Kalau yang achiever itu kan targetnya dari dia. Kalau yang responsibility targetnya dari orang lain. Amanahnya itu dari orang. Orang responsibility kalau dikasih amanah, Bu, dikerjakan dengan sampai selesai. Bahkan seringkali lupa dengan dirinya. Lupa makan. Kadang suka ayo napas dulu karena dia lupa napas. enggak. Saking dia merasa bersalah kalau tidak bisa sesuai seperti yang tadi ditargetkan gitu. Tapi targetnya dari orang lain kan. Ini tipe karyawan, Bu, responsibility tipe karyawan. Oh, ini kan bisa jadi tipe pemimpin nih gitu kan. Kalau responsibility kan tipe karyawan. Tapi memang dia kalau jadi karyawan senang banget pimpinannya gitu, karena kalau kombinasinya nanti ada di sini ya. Orang yang nggak berani nolak itu bisa sakit mah. Kenapa? Karena dia ingin menyenangkan, maksudnya tadi ya, amanahnya tadi ditunaikan, dapat lagi karena dia bisa diandalkan kan. Akhirnya dikasih lah, tolong kerjain. Oh, oke. Tolong kerjain ya, baik gitu kan. Nah, seperti itu. Ini dia. Belief ini mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri. Nah, ini dia. Cocok banget jadi relawan. Kenapa? Karena dia sering dimanfaatkan. Karena memang jiwanya menyala ketika menolong orang loh. Nggak mudah perhitungan. Bu, tidak. Dia tidak perhitungan ya. Dia mendapat kepuasan batin ketika memang nolong orang gitu loh. Masalahnya ya kalau kamu sendirian nggak masalah, kalau kamu sudah punya keluarga. Iya. Dan bagi orang belief, keluarga adalah dirinya. Jadi kadang keluarganya juga tidak dipikirkan. Ya. Seperti itulah gambarannya. Kadang dia benerin rumah orang, rumah dia bocor gitu. Seperti itu. Tapi bagi dia
Udah nggak apa-apa. Karena memang jiwanya menyala, Bu. Iya, iya. Justru malah dia sakit ketika ada yang butuh bantuan, dia tidak bisa menolong. Sama nih, kayak orang responsif itu kena mental, Bu, ketika kerjanya dikomplain. Wah, itu bisa ini tidak bisa dibiarkan ini gitu. Dia akan kena mental, dan dia akan menyalahkan dirinya, maksudnya bisa-bisanya sih aku kok sampai dikomplain gitu. Gak suka banget ya. Sama kayak beliau juga sama, dia merasa kena mental dia kalau ada misal tetangganya yang stunting gitu ya, nggak ketahuan sama dia itu, dia sakit hati, dia bisa-bisa. Jadi seperti itu ya, ibu-ibu sekalian. Definisi bakat mungkin kita baru bahas sebelah kiri dulu. Mudah-mudahan nggak sampai migran. Itu ini lebih asik lagi nanti kalau sudah ke dynamic, Bu. Dinamika gabungannya. Oke. Ya. Karena baru dari sini aja kita udah mulai iya begitu gitu kan. Apalagi nanti ketika sudah digabung bakat ini gabungnya sama yang ini, itu gimana model orangnya gitu kan. Itu lebih asik lagi. Ya, alhamdulillah. Ya. Baik, insya Allah seperti itu, mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya ya. Mudah-mudahan bisa tepat waktu selama 1 semester ini, bisa 34 tema bakatnya sudah dibahas sampai ke dinamikanya. Oke. Ya, mudah-mudahan tidak ada yang tersinggung. Enggak ya, mudah-mudahan enggak ya, karena mudah-mudahan ini bisa mengubah persepsi kita terhadap anak, terhadap suami, terhadap orang tua, terhadap pertua ya, dan karyawan ataupun orang-orang di sekitar kita. Oh, bisa jadi begini, bisa. Ya pasti kenapa salah satu hadisnya riwayat ya, ada seorang sahabat yang masuk surga bukan karena sholat, bukan karena puasanya, tapi karena baik sangkanya dia kepada saudaranya. Karena bisa jadi di sini, Bu, bisa jadi temanmu melakukan itu karena dorongan bakatnya gitu loh, bukan karena sesuatu yang memang dia sengaja ya. Makanya berbaik sangka itu penting banget, karena banyak hal yang belum kita ketahui tentang saudara kita. Seperti itu ya. Baik ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsir pada Bunda Upi. Masya Allah, tabarakallah atas ilmu yang diberikannya. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat bagi kita dan menjadi amal jariah bagi Bunda Upi. Amin. Ya, ibu-ibu ya. Nah, dari sini mungkin bunda-bunda sudah kebayang nih ya. Oh, ini anak saya nih kayak gini. Oh, ini saya nih kayak gini. Seperti itu ya. Jadi dengan seperti ini kita menjadi mahfum ya, bukan maklum lagi dengan orang lain, tapi kita memahami, oh ternyata tadi benar kata Bunda, itu memang bakatnya. Seperti itu. Ya, sepertinya cukup ya Bunda-bunda sekalian. Berhubung waktu yang sudah tidak memungkinkan, kita akhiri saja. Jazakillah khair kepada Bunda Upi atas ilmunya. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.